Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan perkenalkan, nama saya Anura Nobel India dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan NIM 241610101007. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester Bahasa Indonesia tahun 2025 pada video berikut ini. Jadi, di video kali ini saya akan membahas dan juga memaparkan sebuah topik yang menarik dan juga relevan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yaitu topiknya adalah mengungkap bagaimana potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi melainkan juga sebuah identitas bangsa, wahana pemersatu serta sarana diplomasi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi yang semakin dinamis ini, peran sebuah bahasa di kancah internasional menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dan pengaruh suatu bangsa. Oleh karena itu, mengkaji potensi bahasa Indonesia untuk meraih status sebagai bahasa internasional menjadi sebuah diskursus yang penting dan juga strategis. Jadi video kali ini saya tujukan untuk membahas, menjelaskan, memaparkan, dan menjabarkan secara mendalam berbagai aspek yang mendukung potensi tersebut, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal serta tantangan dan strategi yang perlu dipertimbangkan. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita samakan dulu persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa internasional. Jadi, secara umum, bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas di luar batas negara asalnya, yang dimana bahasa internasional ini berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan dalam berbagai bidang seperti diplomasi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya antar bangsa. Nah, status ini tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa kriteria umum yang sering dikaitkan dengan status bahasa internasional antara lain adalah jumlah penutur yang signifikan, baik penutur asli maupun penutur kedua. Kemudian penyebaran geografis yang luas dari para penuturnya, kemudian kekuatan ekonomi dan politik negara-negara yang menggunakan bahasa tersebut, kemudian peran dalam produksi ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kemudahan bahasa untuk dipelajari, serta adanya dukungan, kelembagaan, dan kebijakan politik yang sistematis dari negara asal. Nah, dalam konteks globalisasi saat ini, interaksi antar negara itu semakin intensif, sehingga kebutuhan akan bahasa pengantar yang dapat menjembatani perbedaan bahasa dan budaya ini menjadi semakin krusial. Salah satu modal fundamental yang dimiliki bahasa Indonesia adalah faktor demografi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Meskipun bahasa Indonesia bukan bahasa ibu bagi seluruh suku bangsa di Indonesia, ia secara signifikan berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, dengan sebagian besar penduduknya menjadi penutur aktif. Ini menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan jumlah penutur total terbesar di dunia. Lebih jauh, bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah terbukti menjadi instrumen pemersatu yang luar biasa bagi bangsa yang sangat majemuk ini. Ini menunjukkan vitalitas dan daya adaptasi yang tinggi. Selain itu, jutaan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di berbagai belahan dunia atau diaspora Indonesia secara tidak langsung turut memperkenalkan dan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan internasional. Yang lebih signifikan lagi adalah meningkatnya minat warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia yang terbukti melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau kita singkat sebagai BIPA-BIPA.
Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek mencatat puluhan ribu pembelajar BIPA aktif di ratusan lembaga di puluhan negara. Sebuah indikator konkret adanya keterikatan atau ketertarikan global terhadap bahasa Indonesia. Kemudian dari aspek linguistik, bahasa Indonesia ini memiliki karakteristik yang membuatnya relatif mudah dipelajari dari penutur asing. Jadi bahasa Indonesia ini menggunakan alfabet Latin sama seperti banyak bahasa internasional lainnya, dan sistem fonologinya relatif sederhana dengan pelafalan yang cenderung konsisten dengan tulisannya tanpa perubahan nada yang signifikan. Struktur tata bahasa Indonesia juga dianggap lebih sederhana. Ia tidak mengenal kala atau tenses yang rumit pada kata kerja, melainkan menggunakan keterangan waktu dan tidak memiliki sistem gender gramatikal pada kata benda. Kata ganti orang ketiga tunggal dia itu juga berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, menyederhanakan proses pembelajaran di situ. Lebih lanjut, bahasa Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang dalam menyerap kosakata dari berbagai bahasa lain seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, hingga Inggris. Nah, kemampuan adaptasi dan keterbukaan terhadap unsur serapan inilah yang membuat bahasa Indonesia dinamis dan mampu mengakomodasi konsep-konsep baru. Kemudian, pembentukan kata melalui afiksasi atau imbuhan dalam bahasa Indonesia juga cenderung memiliki pola yang teratur. Karakteristik ini secara kolektif menurunkan ambang batas kesulitan bagi siapapun yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian, untuk faktor ekonomi juga memainkan peran yang sangat krusial. Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota G20. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stabil dan positif ini menjadikannya pemain penting dalam ekonomi global. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga kelas menengah yang terus bertumbuh, Indonesia menawarkan potensi pasar yang sangat besar, di mana itu menarik minat investor asing. Semakin banyak interaksi bisnis, semakin besar pula kebutuhan dan pemahaman bahasa Indonesia bagi para pelaku ekonomi internasional. Indonesia juga aktif dalam menjalin hubungan dagang dan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara, yang secara alami dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam negosiasi atau kontrak di situ. Meskipun bahasa Inggris sering menjadi lingua franca dalam bisnis global, penguasaan bahasa Indonesia memberikan keuntungan kompetitif bagi para profesional dan perusahaan asing yang ingin membangun hubungan yang lebih erat dan juga lebih mendalam dengan mitra bisnis dan konsumen di Indonesia. Karena memahami bahasa lokal adalah kunci memahami budaya dan juga pasar lokal. Kemudian, untuk aspek sosial budaya dan pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan. Indonesia dikenal dunia akan kekayaan dan keragaman budayanya yang luar biasa. Mulai dari tradisi, seni pertunjukan seperti tari dan juga gamelan, seni rupa seperti batik dan juga ukiran, hingga kuliner yang khas. Keunikan budaya di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat internasional dan juga bahasa ini adalah pintu masuknya. Nah, sebagai destinasi pariwisata populer, jutaan wisatawan mancanegara datang setiap tahun dan interaksi mereka dengan masyarakat lokal ini membuka peluang bagi pengenalan bahasa Indonesia secara informal. Meskipun belum sebesar Korea Selatan ataupun Jepang ataupun negara lainnya, produk budaya populer di Indonesia seperti musik, film, karya sastra mulai mendapatkan perhatian di tingkat regional, bahkan global. Beberapa film Indonesia juga berhasil meraih penghargaan di festival internasional dan karya sastra Indonesia telah diterjemahkan ke berbagai bahasa.
Semakin dikenal produk budayanya, semakin besar pula keingintahuannya terhadap bahasanya. Bahasa Indonesia juga menjadi wahana bagi penyebaran nilai-nilai universal dan kearifan lokal seperti gotong royong dan juga toleransi. Kemudian untuk dukungan politik dan upaya diplomasi dari negara asal itu juga merupakan suatu faktor penentu. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikbudristek telah secara aktif merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pengembangan program BIPA yang masif dan terstandarisasi lengkap dengan materi ajar pengajar berkualitas dan uji kemahiran seperti uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI bagi penutur asing adalah wujud nyata komitmen pemerintah. Penyebaran program BIPA ini melalui Kedutaan Besar Pusat Kebudayaan Indonesia dan kerjasama dengan universitas di luar negeri menjadi ujung tombak promosi. Selain itu, Indonesia memainkan peran penting dalam berbagai organisasi regional dan juga internasional, terutama di ASEAN, di mana bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai salah satu bahasa kerja mengingat akarnya yang sama dengan bahasa Melayu. Di sini pemerintah Indonesia juga semakin menyadari pentingnya diplomasi kebahasaan sebagai salah satu instrumen soft power. Karena memperkenalkan bahasa berarti juga memperkenalkan budaya dan juga nilai-nilai di dalamnya. Kemudian secara kita lihat dalam aspek historis juga memberikan fondasi yang kuat. Jauh sebelum menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah berabad-abad berfungsi sebagai lingua franca di kawasan Nusantara dan juga Asia Tenggara. Digunakan dalam perdagangan, pelayaran, interaksi antar kerajaan sejak abad ke-7 Masehi. Keputusan para pendiri bangsa pada Kongres Pemuda II tahun 1928 untuk mengangkat bahasa Melayu varian Riau sebagai bahasa persatuan adalah pilihan yang sangat strategis karena relatif sederhana dan mudah diterima. Sejak saat itu, bahasa Indonesia telah membuktikan perannya yang vital dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Menjadi alat komunikasi efektif yang menyatukan visi dan menyebarkan gagasan. Kemudian untuk sejarah panjang sebagai bahasa pemersatu ini memberikan legitimasi dan kekuatan intrinsik bagi bahasa Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan terbesar yang datang dari dominasi bahasa-bahasa internasional yang sudah mapan, terutama bahasa Inggris yang menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat internasional. Diperlukan juga peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung seperti jumlah pengajar di BIPA yang profesional, materi ajar yang inovatif, serta kamus dan aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia yang modern. Tantangan internal terkait konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat Indonesia sendiri juga perlu diatasi. Selain itu, volume konten berkualitas tinggi dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses secara global, baik berupa karya ilmiah, literatur, film, dan juga itu semuanya masih perlu ditingkatkan secara masif. Terakhir, membangun persepsi dan citra positif bahasa Indonesia sebagai bahasa yang modern dan dinamis adalah pekerjaan rumah yang berkelanjutan. Nah, untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada ini diperlukan strategi dan juga upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah di sini harus terus memperkuat landasan kebijakan dan dukungan anggaran. Program BIPA dan UKBI harus terus ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan melalui evaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan sistem sertifikasi.
Kemudian untuk pemanfaatan teknologi digital dan media sosial juga harus dioptimalkan untuk menciptakan platform pembelajaran yang interaktif dan mudah dijangkau. Penerjemahan karya-karya sastra, ilmiah, dan budaya Indonesia ke berbagai bahasa asing serta sebaliknya juga perlu didorong di sini. Lebih lanjut, juga penting untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, budayawan, sektor swasta, media massa, dan komunitas diaspora. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah terus membangun dan memupuk rasa percaya diri serta kebanggaan nasional terhadap bangsa Indonesia di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya bahasa Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dan multidimensional untuk ditingkatkan perannya menjadi salah satu bahasa internasional. Potensi ini didukung oleh faktor demografi, linguistik, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga sejarah. Namun dengan demikian, perjalanan menuju status bahasa internasional adalah proses jangka panjang yang kompleks dan penuh dengan tantangan, yang dimana memerlukan kerja keras, komitmen, strategi yang tepat, serta sinergis dari seluruh komponen bangsa, terutama bangsa Indonesia. Dengan optimisme yang didasari oleh analisis yang cermat dan upaya yang sungguh-sungguh, kita dapat memandang masa depan bahasa Indonesia di kancah global dengan penuh harapan. Visi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diakui dan digunakan secara luas di dunia bukan hanya akan mengangkat martabat bangsa, tetapi juga akan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam peradaban dunia. Demikianlah pemaparan video yang dapat saya sampaikan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.